warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi huwallah. Bismillahil syafi huwallah. Bismillahil wafi huwallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya wal kasalam Tuhan sallallahu ala Muhammad. Ya alimul hakimul khabirul mubinul hadi alimul ghuyub. Rabbana ya ilahana wal tufbina ya asbiya ya nur ya ya amto ya ilkafa ya ainsa birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina al-ayat. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya sayyidul barakah ya imamul kaumah amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, para pejuang-pejuang tauhid di akhir zaman, baik yang mempertaruhkan ilmunya dalam perjuangannya, ada yang mempertaruhkan tenaganya, pikirannya, harta bendanya, tetesan keringat dan bahkan darahnya demi perjuangan suci baginda Rasul Muhammad SAW rahimahullah. Khususnya mari kita awali mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pemimpin pengasuh kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan suci-Nya Allah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu, diberkahi putra-putri beliau, disukseskan di dalam meneruskan tongkat estafet perjuangan bertauhidkan Allah, diberkahi murid dan jamaah beliau, disatukan dimanapun berada, dihimpun dimanapun berada, dan digabungkan ruh rasa kita dengan Ruh Kudus beliau di alam perjuangannya. Amin Allahumma Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Sayyidina Rasulullah Mustaqim. Surah kepada beliau sesepuh kita, sahibul baik, orang tua kita, beliau Al-Mukarram Bapak khususnya beserta ibu dan keluarga yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada beliau akhirul kiram Mas Alvin beserta ibu dan seluruh keluarga, khususnya keluarga besar Haramul yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fiktif Islam yang kami cintai dan kami banggakan, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama, kembali mari kita awali, kita landasi, kita dasari pertemuan silaturahim di malam ini dengan menghaturkan rasa syukur tasakur
menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam. Tidak hanya formalitas dan gugur kewajiban, tetapi syukur yang bersumber dari kesaksian. Maka antara manusia satu dengan manusia yang lain itu yang membedakan aslinya adalah ada yang mampu menyaksikan keagungan Allah, kebesaran Allah setiap saat dan detik, dimanapun dia berada, kapanpun, sedang apapun, di dalam ruhnya menyaksikan kebesaran Allah, menyaksikan kesucian Allah, menyaksikan kemahadigdayaannya Allah, merasakan sisanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga betul-betul yang terlihat, yang dirasakan dalam ruh rasanya itu karya Tuhan. Begitu dahsyatnya karya Allah dalam kehidupan kita yang menjadikan kita tidak sanggup berpaling dari Allah. Di saat dia minum yang dirasakan air putih yang melegakan, air bening yang melegakan, tetapi hakikatnya rasa syukurnya kepada Allah ini lebih besar. Di saat dia makan, makanan ini membawa kenikmatan, rasanya nikmat, tetapi lebih nikmat bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Di saat menyaksikan istrinya, anak-anaknya, cucunya, menantunya, suaminya, alhamdulillah masih dalam jangkauan, masih dalam pimpinan, masih dalam rekuhannya Allah. Maka di saat menyaksikan anggota keluarga yang satu, menyaksikan yang lain, hanyalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga rasa kasih sayang ini lebih besar, yang dominan di dalam rasanya, sehingga mampu menghancurkan segala kesalahpahaman, menghancurkan segala sakwa sangka, menghancurkan segala buruk sangka, menghancurkan segala kebencian, sakit hati, menghancurkan segala hijab antara satu dengan yang lain, karena hatinya dipenuhi kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rahasianya menjadi pribadi pemaaf itu, hati ini dipenuhi dengan rahmat dan rahimnya Allah. Rahasia menjadi pemaaf itu kalau hatinya betul-betul bersama dengan asma Allah, sehingga menyaksikan kesalahan dari saudaranya, maka satu kali kesalahan akan sirna dengan 1000 rasa maaf di dalam hatinya, sehingga terjalin hubungan yang harmonis, saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang sudah langka di akhir zaman. Banyak orang mengaku Islam, banyak orang mengaku Muslim dan Muslimat, banyak orang mengaku punya kitab suci Al-Quran, agamanya Islam, Tuhannya Allah, Rasulnya baginda Muhammad, tetapi tidak mencerminkan dalam perilakunya. Kenapa tidak mencerminkan dalam perilakunya? Sebab batinnya sudah berbeda. Antara batinnya Rasulullah yang setiap saat dan setiap detik memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan batin manusia yang setiap saat dan detik berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan beda pola pikir, pola sikap dan perilakunya. Maka kembali yang perlu disatukan, disinkronkan adalah batinnya kita. Ruh rasa kita sudahkah sama dengan ruh rasanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Di tengah-tengah zaman yang manusia itu tambisul haq bil batil. Apa tambisul haq bil batil? Mencampur barang yang hak dengan yang batil. Hidupnya 2 hari dalam kebenaran,
1 minggu dalam kebatilan, 1 minggu dalam kebenaran, 1 bulan tenggelam dalam kebatilan. Manusia yang seperti ini tidak akan mampu meraih kebahagiaan yang hakiki. Manusia yang seperti ini akan mengalami penderitaan yang tiada akhir disebabkan dari hatinya sendiri. Maka di tahun 2026 ini mari kita awali dengan memurnikan hubungan kita dengan Tuhan kita. Kita awali meluruskan mindset di dalam batin kita bahwa Allah itu segala-galanya. Belajar menjadikan Allah itu segala-galanya dalam diri kita. Yang terjadi adalah Allah itu adalah sudah segala-galanya, tetapi yang terjadi kita masih menganggap sepele karya Tuhan dalam kehidupan kita, menjadikan kita mudah berpaling dari kebenaran, menjadikan kita mudah mencampur dengan kebatilan, menjadikan langkah kita mudah berjalan di atas jalan yang tidak benar. A'udzubillah min dzalik. Maka mari kita ikrarkan rasa syukur terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita, keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin. Allahumma Amin. Shalawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana redaksi awal turunnya sholawat itu bukan untuk banyak duit, sholawat itu bukan untuk pengobatan fisik, sholawat itu untuk kebangkitan daripada spiritual manusia. Dengan membaca sholawat sekian ribu itu untuk membangkitkan semangat, membangkitkan daripada spiritual kita agar tersambung dengan perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya tim hadir di zaman akhir. Apa makna hadir? Hadir itu hadir, menghadirkan. Apa yang diharapkan, yang dihadirkan ini yang salah sangka, ini yang kesalahan, salah kaprah, benar orang lupa. Di saat mahal yang merasa Rasul itu hadir di atas salon, di atas sound system, nangkring. Oh, Rasul ada di antara orang itu. Bukan itu. Yang dihadirkan bukan sosok Rasulnya, bukan sosok baginda Nabinya, karena beliau baginda Nabi sudah wafat. Yang dihadirkan itu ruh jihadnya. Hadir, menghadirkan sidik amanah tabligh fatonahnya. Baginda Rasul adalah manusia yang sempurna. Baginda Rasul seperti Quran berjalan, langkahnya sesuai dengan Al-Quran. Tidak ada anak yatim, fakir, miskin, yatim piatu yang terlantar di zamannya Rasulullah. Karena Rasul sangat memikirkannya. Di saat ada makanan di atas meja yang diberikan oleh Rasul saat itu, apakah anak yatim sudah pada makan? Apakah yatim piatu di seberang itu sudah makan? Apakah fakir miskin belakang rumah sudah makan? Kepedulian sosial yang sangat tajam. Hablum minallah, kemurnian penghambaan yang suci kepada Allah. Hablum minas, ketajaman dalam rasanya, sesama manusia dan sesama di alam semesta. Sehingga dalam pribadi Rasulullah menyaksikan semua manusia adalah ciptaan Allah saudaranya. Dengan merawat, menjaga, menolong yang di bumi, merawat, menjaga manusia, maka tentunya adalah merawat, menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang akan membalas? Yang membalas langkah Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebetulnya manusia ini sudah dididik oleh Allah dengan semesta, dengan kejadian-kejadian yang dialaminya sehari-hari. Tetapi manusia banyak yang menutup mata, menutup telinga, sehingga tidak menjadikan itu semua jadi pelajaran hidupnya. Satu contoh adalah tatkala orang tua itu menyayangi anaknya, mempunyai anak. Walaupun sudah sosoknya berbeda, jasadnya sudah beda, tapi masih ada hubungan yang menyambungkannya. Sehingga tatkala anaknya yang tersandung, ibunya yang merasa sakit, anaknya yang ditendangkan, bapaknya yang menangis merasa sakit, anaknya yang menderita, bapaknya, ibunya yang merasakan penderitaan itu. Ini bukti yang tidak berdantahkan, walaupun berpisah, beda jasadnya, berbeda fisiknya, tapi masih terhubung dengan kasih sayang. Alhamdulillah. Demikian juga semesta, bahwa semua ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersambung dengan hubungan yang tidak terlihat dan tidak kasat oleh mata. Sehingga apa? Tatkala fakir miskin tersakiti, Allah yang sakit. Tatkala yatim piatu kelaparan, Allah yang merasakan sakitnya. Di saat fakir miskin, yatim piatu disantuni, maka Allah sendiri yang membalasnya. Alhamdulillah. Maka ada satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yardu'ul yatim, yaitu orang-orang yang tidak segerakan, tidak menyantuni anak-anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yardu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yang kedua adalah orang yang tidak mensegerakan memberi orang-orang miskin yang kelaparan. Poin pertama, tidak menyantuni anak yatim. Poin kedua, tidak memberikan makan fakir miskin. Siapakah orang itu? Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Diteruskan kembali. Orang yang lalai dalam sholatnya, dia sholat tapi tidak ada pancaran langkah hadir dalam pribadinya, melalaikan sholat seakan-akan cuma formalitas di atas sajadahnya tanpa ada gerak nyata dalam langkah pribadinya. Orang yang selalu memamerkan harta dan bedanya, dia orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku rahimahullah, dalam surat ini jelas siapakah yang mendustakan agama. Yang pertama, yang tidak memberikan makan kepada anak yatim, tidak menyantuni anak yatim. Makna zahir, sesungguhnya yatim itu adalah yang ditinggal wafat oleh orang tuanya. Yatim piatu tidak punya bapak, tidak punya ibu, sehingga tidak ada yang mengurusnya, makannya, pendidikannya, kesehatannya. Secara zahir itu harus kita urus tatkala kita mampu. Secara batin, anak yatim diterangkan oleh Rasulullah, innal yatima qad malakut walidu, innal yatima yatimul ilmi wal adab. Anak yatim itu anak yang tidak punya guru. Manusia yang tidak punya guru dalam kehidupannya, tidak punya ilmu dalam kehidupannya, sehingga tidak tahu kemana dia harus melangkah. Dia hidup sehidup-hidupnya, tidak ada yang mengarahkan bagaimana tentang kehidupan setelah kematiannya. Tidak ada yang mengingatkan dia tentang apa yang menjadi firman-firman Tuhannya. Anak yatim secara hakikat, secara hakiki adalah yang tidak punya orang tua ruh atau gurunya. Ini harus kita urusi, harus kita santuni.
Yang kedua, tidak segera memberikan orang miskin ini makan secara bakhil, maka orang-orang yang kelaparan ini kita beri makan. Tetapi di era zaman akhir ini, walaupun masih ada, tapi sudah sangat sulit menemukan di kampung kita orang yang kelaparan. Walaupun masih ada, itu kita urus. Orang-orang yang kelaparan ini kita beri makan. Mana hakikat, mana hakiki di era sekarang ini zaman akhir, yang kelaparan bukan lagi perut, yang kelaparan adalah hati manusia. Di mana manusia yang kelaparan itu, maka dia tidak punya daya tahan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Manusia yang bermaksiat itu karena berawal dari jiwanya yang gersang, hatinya yang kerontak, batinnya yang lapar, menjadikan kemaksiatan mengendalikannya. Na'udzubillah min dari. Maka memberi makan orang yang kelaparan ini apa? Memberi makan jiwanya. Karena yang kelaparan adalah hati. Mencari orang yang kelaparan perutnya masih ada, tapi sudah sangat sulit sekali. Tapi mencari kelaparan hati di depan mata kita, di kanan kiri belakang, banyak kita temui. Bagaimana saudara-saudara kita ini hidup tidak mengenal tujuan daripada hidupnya, tidak mampu menegakkan kebenaran dalam dirinya, tidak mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Hidup dikendalikan oleh insting yang bersumber dari nafsunya, bukan hidayah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perjalanan langkah kita banyak orang-orang yang kelaparan jiwanya, sehingga hidupnya montang-manting gak karu-karuan. Kelaparan yang hakiki. Maka itu yang harus kita tolong dengan doa-doa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar saudara-saudara kita mendapatkan ampunan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya dimuliakan Allah, ini tentunya isi daripada sholawat salam harus ada pembuktian. Hablum minallah ini qalbun salim, hatinya bersih, hatinya ini terlepas dari segala keburukan. Salam artinya keselamatan langkah kehidupan kita, sehingga betul-betul pancaran dari hati yang bersih ini langkahnya selamat, ucapannya benar, langkahnya benar, gerak tangannya benar, gerak kakinya benar, pola pikirnya benar, sehingga membawa rahmat bagi semesta yang dinamakan dalam bahasa Quran rahmatan lil alamin. Amin Allahumma. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah. Malam ini malam yang mulia, malam yang istimewa, sebab kita masih berada di bulan Rajab. Kembali kita bertemu dengan Rajab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa bulan Rajab itu istimewa? Sebab di bulan Rajab inilah terjadi peristiwa yang besar yang dinamakan Isra Mi'raj. Perjalanan Rasulullah dalam menerima wahyu dinamakan As-Sura. Kemana Rasulullah diperjalankan sesuai dengan Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurahu min ayatina. Bahwa Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1, ke langit 2, ke langit 3, ke langit 4, ke langit 5, 6, 7, dan kembali naik yang dinamakan ke alam Sidratul Muntaha. Ini menggambarkan betapa tingginya as-sholat dari zaman Nabi Adam. Semua agama itu memiliki cara berhubungan dengan Tuhannya, dan sesungguhnya sholat itu adalah cara menghadap kepada Allah, cara berhubungan kepada Allah,
istimewa yang paling cepat dinamakan jalan tol langit menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sholat. Sholat tidak dapat Rasulullah di dalam gua, mendapatkan wahyunya tidak bertapa di bawah pohon, tidak mendapat wahyunya tidak bertapa di dalam gua, bertapa di pucuk gunung, di pantai, tidak, tetapi naik ke Sidratul Muntaha. Kenapa? Sebab yang akan diterima ini sesuatu yang istimewa. Tetapi sayangnya di zaman akhir banyak manusia yang mengabaikannya. Banyak manusia yang menganggap sholat itu seperti formalitas. Sholat itu remeh-temeh, sedangkan sholat itu adalah bab pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ingin melihat kemuliaan kehidupan manusia itu di sholatnya, kalau kita ingin mendidik anak-anak kita, didiklah dari sholatnya. Maka beruntung orang tua yang anak-anaknya mendapatkan ruh khusyuk. Sholat sudah bukan lagi beban, bukan lagi dioyak-oyak. Sholat sudah ringan dalam dirinya dan merasakan nikmat dalam menjalankannya. Alhamdulillah. Tentunya yang pertama apa yang harus dilakukan? Doa. Sudah sangat langka sekali di zaman akhir ini orang tua yang menangis gara-gara memohonkan anak-anaknya agar menjadi as-sholat, menjadi musolli. Linangan air mata dari ayah dan ibundanya di akhir zaman manusia ini sudah jarang memohon kepada Allah, ya Allah berkahi anak-anakku, berkahi mantu-mantuku, cucu-cucuku, keturunanku agar menjadi musolli hakiki sampai akhir hayat. Ya Allah, tolong ringankan bagi anak-anakku dalam menghadapku dalam as-sholat. Ya, ini sudah walaupun masih ada, tapi sudah yang banyak yang dipanjatkan dalam doa-doa manusia cuma urusan duniawinya saja, bukan urusan as-sholat. Kenapa sholat itu penting? Yang pertama diambil, diterima Rasul di Sidratul Muntaha, di puncak kesadaran. Sidro itu artinya puncak, sidro itu artinya kesadaran, Muntaha itu puncaknya, puncak kesadaran, puncak kesadaran manusia. Sudah sadar, alhamdulillah, ini masih puncak. Kalau masih alam sidro, itu alam Nabi Allah Khidir, namanya alam Bahrul Dzikr. Orang yang berzikir 24 jam itu mengalami Bahrul Dzikr, segoroning dzikir. Itu saja sudah istimewa sekali. Ini masih puncak daripada zikir, sidro, kesadaran, kesadaran yang puncak. Dalam bahasa Kanjeng Sunan Kalijogo, sulung lebu. Dalam bahasanya mbah-mbah kita, sonyoruri. Satu titik kesadaran yang penuh. Kita menerima manfaat matahari, menerangi, menghangatkan, menumbuhkan, dan seluruh kemanfaatannya. Itu kita nikmat menerima cahaya matahari. Itu sidro, kesadaran, menerima. Kalau Sidratul Muntaha apa? Kita sudah tidak menerima cahaya matahari, tapi kita menjadi cahaya dari matahari itu sendiri. Alhamdulillah. Maka melewati 7 langit yang harus ditemui. Langit yang pertama baginda Rasul ketemu dengan Nabi Adam. Ini adalah mewakili dari fisik kita, dohir kita. Sudahkah yang mengalir dalam tubuh ini adalah makanan-makanan yang halal? Sudahkah tangan kaki ini bersih? Sudahkah jasad yang terbuat dari tanah kita ini adalah tanah suci? Sudahkah tangan kita suci, kaki kita suci, kepalanya suci, punggungnya suci? Tidak ada track record dibuat untuk melawan perintahnya Allah
Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadi raga yang suci, menjadi tanah yang suci. Langit yang kedua bagi Rasul ketemu lagi dengan apa? Hakikatnya langit kedua adalah pikiran kita. Sudahkah pikiran kita bersih? Langit yang ketiga bagi Rasul ketemu dengan Nabi Yahya, apa? Hakikatnya adalah nafsu kita. Adalah pikiran kita. Langit pertama jasad, langit kedua pikiran, langit ketiga hawa nafsu, amarah, sufiyah, lawamah, mutmainnah. Sudahkah itu terkendali? Maka kita masuk kembali ke langit yang keempat. Sudahkah ruh kita ini jernih? Kita sholat tapi mengharapkan jadi wali. Kita sholat supaya kita ini mempunyai pangkat yang tinggi di hadapan Allah. Ini penyakit rohaniah. Ini langit yang keempat. Langit yang kelima, rasa kita. Sudahkah rasa ini betul-betul merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Langit yang keenam adalah nur malakut. Sudahkah cahaya Tuhan ini mendominasi dalam hidup kita, sehingga yang menggerakkan adalah nur hidayah, yang menuntun kita adalah nur hidayah, yang mendampingi kita adalah nur syafa'ah, nur ma'unah, nur karomah. Setelah itu langit ketujuh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah betul-betul kita totalitas menunaikan hak-haknya Allah? Maka kita akan setelah totalitas bayar tuntas haknya Allah, kita berikan dalam hidup ini. Sehingga hidup hanya untuk menunaikan haknya Allah, hidup hanya untuk mewujudkan kehendak Allah. Kalau manusia dibalik, Allah dipaksa mewujudkan kehendaknya. Kalau orang yang bertauhid itu adalah berusaha mati-matian mewujudkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah aku hancur lebur ya Allah, biarlah aku ini binasa ya Allah, asalkan Engkau ya Allah hadir dalam jiwaku. Biarlah langit dan bumi ku hancur, langit ku runtuh, asal Engkau ya Allah selalu bersamaku. Alhamdulillah. Kalau sudah seperti itu, baru akan naik kembali ke satu alam sidratul muntaha, kesadaran puncak, bahwa bukan lagi kita menerima nikmat karena ada cahaya, tetapi kita menjadi cahaya, bagian dari cahaya, percikan dari cahaya itu sendiri. Amin Allahumma amin. Ini Rasulullah bisa bertemu dengan Allah, mendapatkan wahyu sholat. Apa artinya? Sholat ini bukan main-main. Sholat ini namanya Kanzul Ars. Apa Kanzul Ars? Panggilan langit. Kalau manusia mengaku bahwa dia dari Allah dan akan kembali kepada Allah, tentunya harus peduli atas panggilan Tuhan. Kalau manusia sepakat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah, dengan apa kita mampu kembali kepadanya? Kalau panggilannya kita abaikan. Sehari semalam itu 24 jam, 5 kali ada panggilan langit memanggil kita. Ini trainingnya, ini latihannya. Sehingga di saat Israel datang, di saat kematian menjemput, kita sudah terbiasa mendengar panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah terbiasa mendengar Kanzul Ars dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak menghadap, dipanggil Allah, acuh tak acuh dipanggil Allah, seakan gak butuh, maka di saat panggilan terakhir inna lillahi ini hadir, kita nggak akan bisa mendengarnya. Ibarat makhluk ruang angkasa akan ketinggal pesawatnya. Dengan apa kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehari semalam kita dipanggil subuh hadir, dipanggil zuhur hadir, dipanggil asar hadir, dipanggil maghrib hadir, dipanggil isya kita hadir. Amin Allahumma.
Kalau kita membedah sholat itu tidak ada habis-habisnya. Betapa istimewanya sholat, melebihi dari apapun. Bahwa sholat ini butuh mahar, Pak. Seperti orang menikah itu ada mas kawinnya. Sholat pun demikian, butuh mahar. Maharnya pengorbanan kita. Satu contoh, di saat kita maghrib, waktunya maghrib hadir, kita sedang dalam perjalanan sepeda atau mobil, nyetir mobil atau apapun. Apakah ada pengorbanan kita untuk sekitar 5 menit menghadap Allah Subhanahu, ataukah masih kita gunakan rayuan-rayuan kebatilan sesuk cek maghrib nih, sedangkan kita tidak tahu apakah usia ini masih ada sehingga bertemu maghrib kembali di hari berikutnya. Di saat waktu isya akan mengantuk, sesuk jiwa isya, kita tidak tahu apakah kita bangun lagi atau tidak. Maka sholat menuntut mas kawin, mahar pengorbanan. Di saat kita meriang, apakah kita masih sholat atau tidak? Kok bukan sholat hawaku meriang? Ini berarti masih bakhil, mending dengan dirinya sendiri. Kenapa kamu gak sholat? Wah, bebanku laki-laki. Padahal beban yang banyak ini justru kita membutuhkan pertolongan Allah. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan menunaikan sholat. Maka hidup itu mendikannya Rasul menunggu sholat. Dari kita dibangunkan Allah, kita sholat subuh, menunggu sholat zuhur kita gunakan untuk bekerja, menunggu sholat asar masih kita lanjutkan bekerja, menunggu sholat maghrib kita hadir siap-siap, maghrib menunggu isya kita berbincang dengan keluarga, kita baca Quran, berzikir, silaturahim, menunggu waktu subuh kita gunakan waktu istirahat. Sehingga sewaktu-waktu Israel hadir kita itu masih dalam rangka di hadapan Allah sedang menunggu sholat, dihukumi mati syahid, dihukumi husnul khotimah. Sedang apa dia meninggal, wahai malaikat? Dia sedang menunggu sholat, ya Allah. Alhamdulillah. Maka di saat ba'da subuh ada kerinduan, kapan ya Allah zuhur ini hadir? Zuhur sudah dijalankan, kapan asar? Sehingga terpaut antara kita dengan panggilan Tuhan atau Kanzul Ars, sehingga di saat dipanggil yang terakhir yaitu meninggalnya diri kita, kita tidak sumum bukmun umyun fahum la yubsirun la yarji'un, tidak buta, tidak tuli, tidak bisu sehingga tidak mampu kembali kepada Allah. Kita akan mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibutuhkan kebesaran hati untuk menerima kebesaran Allah, dibutuhkan kelapangan jiwa untuk menerima as-sholat. Sesuai firman Allah dalam Quran, sesungguhnya sholat itu berat. Buntinas dari Allah, sesungguhnya sholat itu berat, kecuali orang-orang yang ikhlas. Alhamdulillah. Maka ikhlaskan diri kita menerima sholat, maka sholat itu akan ringan, lebih ringan daripada jadwal makan, lebih ringan daripada jadwal senang-senang. Karena sholat adalah kita menghadap Allah, mencurahkan seluruh permasalahan-permasalahan kita dengan doa setelah sholat. Dan kalimat-kalimat dalam sholat itulah doa-doa suci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh yang dimuliakan Allah, semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang muslim, keluarga kita, keturunan kita menjadi golongan muslim. Apa arti muslim? Orang yang ahli sholat sampai akhir hayatnya setia dalam sholat. Janji Allah dalam Al-Quran, tatalah sholatmu, benahi sholatmu, maka akan aku benahi kehidupanmu. Di saat ada masalah dalam hidup kita, barangkali sholat kita masih bermasalah, itu yang harus kita bercermin dalam cerminan kaca penggala dalam diri kita. Sebagaimana
nasihat dari Bapak Kiai Joko Reza kepada kita, benahi ngajimu maka hidupmu akan dibenahi Allah, akan dibenahi oleh Allah. Istiqomahlah kamu dalam ngaji, walaupun sedang sulit tetap ngaji, maka keajaiban akan hadir dalam kehidupanmu. Engkau akan dibenahi oleh Allah. Kalau yang Nur Ghazali berwasiat, tatalah sholatmu sebagaimana Al-Quran, tatalah sholatmu maka Allah akan menata kehidupanmu. Tatalah sholatmu, Allah akan menyiapkan masa depanmu yang cerah. Amin Allahumma Amin. As-sholat. Bagaimana sholat ini sesuatu yang sangat-sangat betul hadir dalam diri kita, menyatu dalam diri kita, menjadi ruh sholat, ruhnya sholat hadir dalam jiwa kita. Itu yang akan menjadikan keajaiban Allah akan hadir dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari yang sudah datang dipersilakan untuk kita sholat bersama-sama. Sebelum menunggu barangkali yang ada wudu, mari yang mau wudu mari kita istighfar. Bifadlika karim ya Allah Ta'ala ya Zawjal Walidayil Haqqi Rahmanir Rahim. Lidayil Awlidayah wal Maghfirah wal Ma'amah wal Karamah wal Hikmah wal Syafa'ah wal Billah. Surillahi al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu alaihi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Surillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah Jibril yang mengkaji Rasulullah wa kullu malaikatil muqarrabin malaikatis samawati wal ardh wa nurul hidayatullah wa syurahul qulubatul manakul sawullahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sunnatul Qadir Jailani radhiyallahu anhu al-Baghdadi al-Wali al-Ulama Sultan ya Allah. Akhir zaman Surillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah Sayyidina Muhammad Sayyidina Mustaqim Muhammad Al-Ghazali Syekh Al-Fakir bagi juga Rasul Bismillah ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah
لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصاحبنا وصاحبنا مرفوع سنة القول اسم الكرم وقدر الشفاء ونور الهداية وصلاة الله محمد صلى الله عليه وسلم يا حق الصلوات والإبادة والرسول لا إله إلا الله محمد رسول الله. سورة الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berkahi sahabat dan sekian berkahi Allah harmonilah beserta keluarga besar kemanfaat dari bantuan benteng lindungi hidup keluarga dari segala bantuan yang bimbing selalu. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد المصطفى وسفينا وروح الجهاد روح الأمين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وذاته وصفاته بحق رسول الحق آخر الزمان وسعد القدر رضي الله عنه بحق ولي الله وبحق وجل بسبيل الله عبد القدر. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على خير خلقه وسره من الله تعالى وسره غني كريم. فإن الله قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وهو على كل شيء قدير. وبحق وقدرة والشفاعة والصلاة النبي اللهم صل على سيدنا وسيده خير العالم وخير خلقه وسره من الله العالم وجاهد بسبيل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على خير البرية وخير البرية ونبي الله وأكرم النبي إلى النور والصفات نور الله اسم الكرامة وعظام الفضيلة. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أمر القدر ولي الله لا إله إلا الله محمد الذي الله يا أمر القدر سلطان الأولياء الله لا إله إلا الله محمد الحبيب الله يا أمر القدر خليفة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله يا أمر القدر ولي الله اللهم صل وسلم على خير الأنام بحق خير الرسول يا الله يا الله يا الله الكريم الله السميع الله البصير ونورك الكرامة اللهم صل وسلم على خير خلقه وسره من الله وروح الأمين والصديقين ومرشد الكرامة يا رسول الله يا روح محمد الأمين يا الله روح رسول الله وروح أمين وسفي الله محمد سفي الله وجاهد في سبيل الله وجاهد الله أولا آخرا وجاهد الله في سبيل الله وسلامة القائمة المعجزة الحق وبالقرآن والسواء وبالقرآن والدواء والدواء أمه وبالقرآن يا الله يا سلام يا الله يا بشير 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 يا الله بشير المؤمنين الحق اليقين وقدرة الشفاعة والكرامة وكرامة العزة وجل جلاله جل جلاله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وبحق أمتي والسماء ودواء القرآن من الدواء ذكر جميل وذكر حكيم وذكر السر والشرك المبين وكرامة الله وسلامة النبي اللهم صل على سيدنا محمد رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله على خير الأنام الله واذكر اسم ربك يا ذا الجلال والإكرام قال الله تعالى في كتابه المبين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون إلا ذكركم وذكر سر وذكركم سر حق الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم يا الله يا سفي يا رحمن يا رحيم يا الله يا سفي
Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Shafi 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 la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim hasbunallahu lidunina hasbunallahu lidunyana hasbunallahu lidinina 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 hasbunallahu lidunyana ya Fatah ya Satar ya Razak ya Allah 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 ya Hakku ya Ainullah la ilaha illallah 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yasin Toha sallallahu ala Muhammad Yasin Toha sallallahu ala Muhammad Yasin Toha sallallahu ala Muhammad Yasin Toha
kita wali sholat dua rakaat salli sunatan li taubatin nasuha wal karomah wal barakah rakaatain ma'muman kita